Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Kali ini Amerika Serikat melalui Donald Trump benar-benar melakukan sebuah kebijakan ekonomi yang sangat-sangat mungkin tujuannya untuk memukul Indonesia karena kita lihat bagaimana tarif terbaru dari pajak Amerika Serikat sampai 32%. Dan tentu saja ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan sebuah langkah-langkah yang guna mengantisipasi dari pembaharuan tarif pajak dari Amerika Serikat tersebut. Tentu saja ini semakin memperlihatkan bagaimana perang dagang sepertinya akan baru dimulai sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini. Sebenarnya Indonesia memang memiliki beberapa skandal dengan negara barat seperti AS dan Uni Eropa. Sebelumnya, Indonesia pernah bersengketa di WTO dengan Aliansi Uni Eropa yang pada saat itu skandalnya adalah skandal larangan ekspor mineral mentah. Indonesia yang mengusung ekonomi hilirisasi melarang ekspor nikel mentah ke luar negeri, termasuk ke Uni Eropa. Namun pada saat itu, Uni Eropa tidak menerimanya dan menggugat Indonesia di WTO. Namun tentu saja ini adalah sebuah langkah cerdik dari Indonesia guna mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara lain. Jadi kita semua sudah tahu dan tidak perlu saya jelaskan lagi bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan tentu saja untuk negara kaya seperti Indonesia harus memiliki ekonomi hilirisasi, industri di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan dan selain bisa mengurangi ketergantungan, Indonesia juga bisa menggenjot keuntungan dengan cara mengekspor bahan-bahan jadi dalam berbentuk industri ke luar negeri. Tentu saja ini sudah dipertimbangkan matang-matang oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya akan sangat menarik kita melihat bagaimana perang kebijakan ekonomi global dimulai. Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah punya strategi untuk menghadapi berbagai perubahan kebijakan global, termasuk tarif impor Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengenaikan tarif timbal balik sebesar 32% kepada Indonesia. Pertama, Indonesia memperluas mitra dagang. Gebrakan kedua, Prabowo mulai mempercepat hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahnya. Ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Di luar negeri. Emas kita, tapi justru mereka yang mengontrol. Sederhana, kedaulatan ekonomi. Kita sudah terlalu lama dimanjakan dengan sistem yang membuat kita hanya jadi penghasil bahan mentah tanpa kontrol penuh atas aset strategis kita sendiri. Sumber daya alam kita dikeruk habis-habisan, hasilnya diolah di luar negeri, dan ketika kita butuh, kita malah harus beli balik dengan harga lebih tinggi. Itu terjadi di sektor sawit, nikel, gas alam, dan tentu saja emas. Lebih konyol lagi, Indonesia selama ini lebih banyak mengimpor emas ketimbang menyimpan dan mengelolanya sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, Indonesia pernah mengimpor emas hingga 562 ton dengan nilai impor dari Australia mencapai ratusan juta dolar. Bayangkan kita punya tambang emas sendiri, tetapi justru lebih banyak bergantung pada pasokan emas asing. Dan disinilah Prabowo memutuskan untuk mengubah jalannya sejarah. Dengan berdirinya Bank Emas Indonesia, skema konyol itu akan diakhiri. Emas yang selama ini mengalir ke luar negeri akan dikunci untuk kepentingan nasional. Cadangan emas kita akan dikelola sendiri, dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting, tidak lagi mudah dikendalikan oleh kepentingan asing. Bukan rahasia lagi, Singapura adalah salah satu pusat penyimpanan emas terbesar di Asia. Banyak pejabat, konglomerat, dan eksportir Indonesia lebih memilih menyimpan emas mereka di Singapura karena infrastruktur penyimpanan dan sistem perbankannya yang lebih maju. Lalu, pertanyaannya, kalau emas kita saja kita simpan di luar negeri, bagaimana kita bisa bilang kita berdaulat? Nah, dengan adanya Bank Emas Indonesia, skema ini akan berubah total. Penyimpanan emas dalam negeri akan diperkuat, pengelolaan emas akan dilakukan di dalam negeri, dan akhirnya Indonesia akan menjadi pusat emas baru di kawasan. Dan tentu saja Singapura ketar-ketir. Negara kecil yang selama ini menikmati aliran emas dari Indonesia tiba-tiba kehilangan salah satu pemasukan strategisnya. Ini bukan cuma tentang bisnis emas, tapi juga tentang pengaruh ekonomi di kawasan. Selama ini Singapura nyaman karena Indonesia terlalu lama jadi kuli dalam sistem global. Dengan adanya Bank Emas, Indonesia tidak akan lagi jadi negara yang bergantung, tapi negara yang menentukan. Tentu saja, gebrakan ini bukan yang pertama dari Prabowo dalam upayanya mengembalikan martabat ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, ia juga menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel, sawit, dan gas alam. Hasilnya, negara-negara asing, terutama dari Eropa, langsung panik. Industri mereka yang bergantung pada bahan mentah dari Indonesia kelabakan mencari pasokan baru. Uni Eropa bahkan sempat mengajukan gugatan ke WTO karena mereka tidak bisa lagi menikmati bahan baku murah dari Indonesia. Sekarang, langkah Prabowo masuk ke sektor emas, dan ini adalah pukulan kedua bagi negara-negara yang selama ini menyepelekan kedaulatan kita. Ketika kita hentikan ekspor sawit, mereka marah. Ketika kita hentikan ekspor nikel, mereka menggugat. Sekarang, ketika kita membangun bank emas, mereka panik. Tapi justru inilah langkah pemimpin yang berani. Prabowo tidak takut menghadapi tekanan internasional. Baginya, kedaulatan ekonomi Indonesia adalah prioritas utama. Respon dunia terhadap gebrakan ini pun beragam. Russia Today, RT, memuji langkah Prabowo sebagai kebijakan ekonomi yang berani dan revolusioner. Mereka bahkan menyebut bahwa Indonesia sedang bersiap menjadi pusat perdagangan emas baru di Asia. Vietnam Plus juga memberikan liputan positif, menyebut bahwa Indonesia sedang menuju kemandirian emas dengan persiapan yang sangat matang. Tapi South China Morning Post, SCMP, justru skeptis. Mereka menyoroti kemungkinan birokrasi yang akan menghambat proyek ini, bahkan meragukan bahwa bank emas ini bisa benar-benar efektif dalam menekan kemiskinan. Ya, ini adalah reaksi yang sudah bisa ditebak. Setiap kali Indonesia mengambil langkah maju, pasti ada saja yang berusaha meremehkan. Tapi satu hal yang pasti, Prabowo tidak akan berhenti. Dalam salah satu pidatonya, Prabowo dengan tegas menantang dominasi asing. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi mitra yang baik, kita ingin jadi partner kalian, tapi kita nggak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia itu rakyat merdeka, rakyat yang terhormat. Berani? Jelas. Tapi inilah pemimpin sejati. Prabowo memahami bahwa ekonomi adalah salah satu medan perang utama dalam geopolitik modern. Kalau kita tidak berdaulat secara ekonomi, maka selamanya kita akan jadi negara kelas 2 yang hanya bergantung pada belas kasihan negara lain. Dan ini bukan sekadar teori. Bank emas ini bukan hanya soal menyimpan emas. Ini tentang Indonesia mengambil alih kendali atas kekayaannya sendiri. Dengan langkah ini, Prabowo sekali lagi membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pemimpin yang bicara, tapi pemimpin yang bertindak. Berdirinya Bank Emas Indonesia akan mengubah posisi kita di peta ekonomi global. Kita tidak lagi sekadar eksportir bahan mentah. Kita akan menjadi negara yang mengelola, memproduksi, dan menentukan harga emas kita sendiri. Dan bagi negara-negara tetangga yang selama ini menikmati emas Indonesia dengan tenang, sudah saatnya mereka bersiap menghadapi kenyataan baru. Indonesia bukan lagi kacung, kita adalah bangsa besar yang siap berdiri tegak dan mandiri. Jadi, bagaimana menurutmu? Setuju kalau Indonesia akhirnya punya bank emas sendiri? Jika ada yang mengira bank emas Indonesia ini hanya sebatas tempat penyimpanan emas nasional, mereka salah besar. Ini adalah senjata geopolitik yang bisa mengguncang sistem keuangan global. Kenapa? Karena emas bukan hanya sekadar logam mulia. Emas adalah mata uang paling kuat yang pernah ada. Selama ini, Indonesia masih terlalu bergantung pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Dan seperti yang kita tahu, dolar ILN bukanlah mata uang yang netral. Mata uang ini dikendalikan oleh Federal Reserve, the Fed, yang bisa mencetak uang sesuka hati tanpa perlu cadangan emas yang cukup. Singkatnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia selama ini terjebak dalam permainan dolar. Setiap kali the Fed menaikkan suku bunga, mata uang negara-negara berkembang melemah. Ekspor jadi sulit, utang luar negeri membengkak, dan ekonomi jadi tidak stabil. Tapi sekarang, Indonesia akhirnya bisa lepas dari jebakan ini. Dengan Bank Emas Indonesia, kita bisa mulai membangun cadangan devisa berbasis emas. Ini berarti rupiah tidak perlu lagi terlalu bergantung pada dolar ISS. Jika sistem ini dijalankan dengan benar, maka dalam beberapa tahun ke depan kita bisa melihat rupiah semakin kuat dan lebih dihormati di kancah internasional. Dan ini jelas bukan kabar baik bagi negara-negara besar yang selama ini menikmati dominasi dolar. Sejarah sudah membuktikan, setiap negara yang mencoba lepas dari dominasi dolar ASEAN pasti akan menghadapi tekanan besar. Irak 2003, Saddam Hussein mencoba menjual minyak dengan euro, bukan dolar. Hasilnya, Irak diserang habis-habisan. Libya 2011, Muammar Gaddafi berencana membuat mata uang emas Afrika, dinar emas, yang akan menggantikan dolar dalam perdagangan minyak. Apa yang terjadi?
NATO menggempur Libya dan Gaddafi dibunuh. Rusia, 2022, Vladimir Putin mulai menjual minyak dan gas dalam rubel serta memperkuat cadangan emasnya. Apa yang terjadi? Sanksi ekonomi besar-besaran dari Barat. Sekarang Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang mulai melawan sistem keuangan global. Langkah Prabowo ini jelas akan mengundang reaksi keras dari para pemain lama. Jangan heran kalau ke depan kita mulai melihat tekanan ekonomi, media asing mulai menjelek-jelekan kebijakan ini, bahkan mungkin ada upaya untuk melemahkan rupiah secara sistematis. Mereka tahu bahwa jika Indonesia sukses dengan bank emas ini, maka negara-negara berkembang lain akan mengikuti jejak kita. Dan itu berarti dominasi dolar Amerika Serikat dan negara-negara barat akan semakin melemah. Pemerintah sebelumnya memang sudah mencoba berbagai cara untuk memperkuat ekonomi, tapi tidak ada yang seberani Prabowo dalam mengambil langkah strategis ini. Dulu, kita masih terlalu takut untuk menghadapi tekanan dari negara-negara besar, tapi Prabowo, dia tidak peduli dengan tekanan internasional. Selama ini, Indonesia selalu bermain aman. Kita selalu mengikuti aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kita sulit untuk keluar dari status sebagai negara berkembang. Tapi sekarang, permainan sudah berubah. Prabowo mengerti bahwa kalau kita ingin jadi negara besar, kita tidak bisa terus-menerus tunduk pada kepentingan asing. Kita harus berani mengambil langkah besar, meskipun ada risiko dan tantangan yang harus dihadapi. Dan inilah perbedaannya. Prabowo bukan pemimpin yang gampang ditekan. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, oke, ini langkah besar, tapi bagaimana dampaknya buat rakyat biasa? Jawabannya, dampaknya akan sangat besar. Harga emas lebih stabil. Dengan adanya cadangan emas nasional yang lebih kuat, Indonesia bisa lebih mengontrol harga emas di dalam negeri. Tidak ada lagi spekulasi liar yang membuat harga emas naik turun seenaknya. Mata uang lebih kuat. Jika bank emas ini sukses, rupiah bisa menjadi lebih stabil dan lebih kuat terhadap dolar. Ini berarti harga barang impor bisa lebih terkendali dan daya beli masyarakat meningkat. Ekonomi lebih mandiri. Selama ini setiap kali dolar naik, harga bahan bakar dan barang pokok ikut naik. Dengan ekonomi yang lebih berbasis emas, ketergantungan terhadap dolar bisa dikurangi dan ekonomi bisa lebih stabil. Membuka lapangan kerja baru. Bank emas tidak hanya soal penyimpanan emas, tetapi juga soal industri pendukungnya. Mulai dari pertambangan, pengolahan emas, hingga jasa keuangan berbasis emas. Ini berarti akan ada lebih banyak lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Ini baru awal, langkah selanjutnya. Jangan salah, Bank Emas Indonesia ini baru langkah awal. Jika ini berhasil, maka akan ada reformasi ekonomi yang lebih besar lagi. Beberapa langkah yang bisa menyusul setelah ini, penguatan perdagangan berbasis emas. Indonesia bisa mulai mengekspor komoditas strategis seperti minyak sawit dan nikel dengan transaksi berbasis emas, bukan dolar. Pengembangan mata uang berbasis emas. Jika sistem ini berjalan baik, Indonesia bisa mulai memperkenalkan instrumen keuangan berbasis emas yang akan semakin memperkuat ekonomi nasional. Aliansi dengan negara-negara sahabat, negara-negara lain seperti Rusia, China, dan negara-negara BRICS juga mulai bergerak ke arah ekonomi berbasis emas. Indonesia bisa bergabung dalam aliansi ini untuk memperkuat posisi ekonomi globalnya. Jadi, buat mereka yang masih berpikir bahwa Indonesia akan selamanya jadi negara yang bergantung pada asing, saatnya berpikir ulang. Prabowo sudah menunjukkan bahwa Indonesia punya keberanian untuk berubah. Dan sekarang, tugas kita adalah mendukung langkah ini, melawan propaganda asing, dan memastikan bahwa Indonesia benar-benar bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. Kita bukan kuli, kita bangsa besar, kita berdaulat. Langkah Bank Emas Indonesia ini bukan sekadar terobosan ekonomi biasa. Ini adalah deklarasi kedaulatan finansial. Dan setiap kali Indonesia menunjukkan keberanian seperti ini, ada dua jenis reaksi. Satu, rakyat yang sadar bakal bersorak. Dua, para penjaga sistem lama bakal panik. Jangan heran kalau kita akan melihat banyak pengamat ekonomi mendadak muncul di TV, media sosial, atau artikel-artikel opini. Mereka akan berusaha membentuk opini bahwa kebijakan ini berisiko tinggi, bahwa Indonesia terlalu berani, bahwa ini bisa memicu krisis. Tapi pertanyaannya sederhana. Krisis buat siapa? Buat Indonesia? Tidak juga. Justru dengan ini kita sedang menyelamatkan diri dari krisis yang selama ini diciptakan oleh sistem keuangan global. Buat pihak asing? Nah, ini dia. Mereka yang selama ini nyaman dengan Indonesia sebagai anak baik yang selalu mengikuti aturan main dolar
mulai merasa terancam. Coba perhatikan pola yang selalu terjadi. Begitu Indonesia berani bikin kebijakan yang memperkuat posisi ekonomi kita, muncul berita negatif dari media asing. Begitu kita mulai mandiri dalam sumber daya alam, ada tekanan dari negara-negara besar. Begitu kita memperkuat militer dan aliansi baru, ada pihak yang mulai coba menggoyang stabilitas dalam negeri. Kita semua sudah melihat ini berulang kali. Dan kita tidak boleh tertipu lagi. Akankah ada serangan pasar? Kalau kita bicara geopolitik, serangan terhadap ekonomi Indonesia bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Manipulasi nilai tukar rupiah. Siap-siap melihat gerakan spekulatif yang bisa membuat rupiah seolah-olah melemah. Ini trik lama yang sering dipakai untuk menekan negara yang dianggap terlalu berani. Pelemahan pasar saham. Investor asing bisa tiba-tiba menarik dana mereka, menciptakan kepanikan sesaat. Tapi kalau kita cerdas, kita tahu ini hanya gertakan. Propaganda media internasional. Akan ada laporan dari media asing yang menyebut langkah ini sebagai tidak realistis, membahayakan ekonomi, atau bahkan anti-investasi. Mereka akan coba membangun narasi bahwa Indonesia lebih baik tetap patuh pada sistem lama. Operasi politik di dalam negeri. Bukan tidak mungkin ada elit politik yang tiba-tiba berubah haluan, mendadak vokal mengkritik kebijakan ini, padahal dulu mereka diam saja saat kita dijadikan sapi perah oleh negara lain. Tapi inilah bedanya Prabowo. Dia bukan tipe pemimpin yang bisa dipermainkan. Kalau dulu kita seringkali mundur begitu ada tekanan, kali ini kita tidak akan goyah. Coba kita lihat kembali sejarah. Presiden Soekarno berani melawan dominasi asing, menggagas konferensi Asia Afrika, dan menolak tunduk pada Barat. Akhirnya apa? Beliau dijatuhkan lewat skenario panjang. Presiden Soeharto mengokohkan ekonomi Indonesia dengan industrialisasi besar-besaran, tapi begitu krisis moneter 1998 dipicu oleh manipulasi keuangan global, dia dipaksa turun. Presiden Putin di Rusia dihujani sanksi ekonomi karena berani melawan dominasi dolar. China di bawah Xi Jinping mulai membangun sistem ekonomi independen, langsung dicap sebagai ancaman global. Sekarang, Indonesia di bawah Prabowo memasuki fase yang sama. Apakah kita akan menyerah? Tidak. Indonesia tidak bisa terus bermain aman. Jika kita ingin menjadi negara besar, negara berdaulat, negara yang benar-benar merdeka secara ekonomi, kita harus berani. Bagi yang masih ragu, ingat ini. Indonesia tidak sedang mencari masalah, Indonesia sedang mencari kemandirian. Kita punya emas, kita punya sumber daya alam, kita punya industri yang berkembang. Kita tidak butuh dikasihani oleh negara lain. Prabowo sedang membuka jalan. Sekarang giliran kita untuk mendukung. Jangan biarkan propaganda menipu kita. Jangan biarkan kepentingan asing melemahkan tekad kita. Apakah kalian siap melihat Indonesia